warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Sabik Saribudin, mahasiswa akuntansi semester 7 Universitas Bina Insan yang akan menganalisis kasus pengambilan keputusan berbasis data pada PT Sumber Maju, sebuah perusahaan distribusi bahan makanan. Kasus ini menarik karena menunjukkan bagaimana keputusan yang baik secara finansial ternyata masih memiliki begitu banyak kelemahan dalam eksekusinya. Mari kita bahas satu persatu. Dari pertanyaan satu, data apa saja yang seharusnya dianalisis sebelum mengurangi pembelian 40%? Jadi di sini jawaban dan atau argumen saya untuk pertanyaan satu ini, sebelum mengambil keputusan atau pengurangan pembelian sebesar 40%, PT Sumber Maju ini seharusnya menganalisis data yang lebih komprehensif. Pertama, mereka perlu melakukan klarifikasi ABC untuk mengelompokkan produk berdasarkan untuk kontribusi pendapatan dan margin, bukan hanya volume penjualan. Kedua, pola permintaan historis minimal 2 hingga 3 tahun dengan mempertimbangkan faktor musiman. Ketiga, lead time dan dari supplier dan kebutuhan safety stock untuk setiap kategori produk. Keempat, perhitungan cost of stock untuk mencakup kehilangan penjualan dan resiko pelanggaran beralih ke kompetitor. Dan kelima, feedback pelanggan tentang produk-produk yang dianggap penting. Data-data ini penting karena pengurangan yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan stock out seperti yang terjadi pada 3 produk fast moving mereka. Untuk jawaban yang soal nomor 2, dari pertanyaan apakah keputusan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis data, jadi menurut saya keputusan PT Sumber Maju dapat dikatakan sebagian sudah sesuai dengan prinsip data driven decision making. Dari sisi positif, mereka menggunakan data historis mereka untuk mengidentifikasi masalah, melakukan analisis kontribusi SKU, dan mengimplementasikan sistem forecasting. Mereka juga melakukan evaluasi setelah 6 bulan untuk mengukur efektivitas keputusan, namun ada beberapa kelemahan yang signifikan. Pertama, analisis mereka kurang komprehensif karena terlalu fokus pada cost reduction tanpa mempertimbangkan customer stratification matrix secara memadai. Yang kedua, sistem forecasting yang baru tidak divalidasi melalui pilot testing terlebih dahulu sebelum implementasi penuh. Ketiga, tidak ada skenario analisis untuk mengantisipasi resiko stock out pada produk fast moving. Jadi kesimpulannya untuk soal nomor 2 ini atau pertanyaan nomor 2 ini, keputusan ini sudah berbasis data tetapi belum optimal dalam eksekusinya saja. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga, apakah keputusan yang diambil efektif berdasarkan hasil 6 bulan? Nah, menurut saya keputusan ini dapat dikatakan cukup efektif, namun belum optimal. Mari kita lihat indikator kinerjanya. Dari sisi positif, biaya persediaan berhasil turun 12%, rasio perputaran persediaan meningkat dari 5 kali menjadi 6,5 kali per tahun atau naik 30%. Dari profit bersih meningkat 8%, peningkatan rasio pemutaran ini sangat signifikan karena berarti periode penyimpanan rata-rata turun dari 73 hari menjadi 56 hari. Nah, sehingga modal kerja yang terbebaskan bisa digunakan untuk aktivitas produktif lainnya. Namun dari sisi negatifnya, terjadi stock out pada 3 produk fast moving yang mengidentifikasikan akurasi forecasting masih rendah dan berpotensi menurun customer satisfaction. Jadi secara keseluruhan keputusan ini efektif dari perspektif finansial jangka pendeknya saja, tetapi perlu perbaikan dalam demand planning agar tidak kehilangan pelanggan di masa depan. Dari pertanyaan yang keempat, apa risiko pengurangan pembelian yang terlalu agresif dan dampaknya terhadap pelayanan pelanggan? Jadi untuk pengurangan pembelian yang terlalu agresif ini memiliki risiko serius baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dalam jangka pendeknya, risiko yang paling nyata adalah stock out yang menyebabkan loss sales opportunity, terutama pada periode peak demand. Perusahaan juga harus menanggung biaya expediting untuk emergency order dengan harga premium. Dampak terhadap pelayanan pelanggan sangat signifikan. Fill rate dan perfect order rate menurun. Back order meningkat dan yang paling berbahaya adalah ketidakpuasan pelanggan yang bisa berujung pada customer churn.
Dalam jangka panjangnya, reputasi brand sebagai distributor yang reliable bisa rusak. Pelanggan yang kecewa mungkin akan beralih ke kompetitor dan tidak akan kembali meskipun masalahnya sudah diperbaiki. Dari sisi finansialnya juga, cost of stock out sebenarnya bisa mencapai 3 hingga 5 kali lipat dari margin yang hilang. Jika kita memperhitungkan future loss sales, ini berarti penghematan biaya. Persediaan 12% bisa tidak sebanding dengan kehilangan pelanggan yang jangka panjangnya itu sangat buruk bagi perusahaan. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 5. Metode apa yang dapat digunakan untuk menghitung penghematan biaya persediaan? Jadi untuk metodenya ini bisa perusahaan dapat menggunakan metode activity based costing untuk inventory atau persediaan. Metode ini menghitung total persediaan carrying cost yang terdiri dari beberapa komponen. Pertama, capital cost, yaitu opportunity cost of funds, yang biasanya berkisar 8 hingga 12% per tahun. Kedua, storage cost yang mencakup biaya sewa gudang, utilities, dan maintenance. Ketiga, insurance and tax. Dan keempat, obsolescence dan sharing yang berkisar 2 hingga 5%. Mari saya akan berikan contohnya perhitungan untuk konkretnya, misalkan average inventory sebelumnya adalah 5 miliar rupiah dan turun menjadi 4,4 miliar rupiah setelah implementasi atau turun 12%. Jika carrying cost rate sebesar 25% per tahun, maka penghematan tahunan adalah selisih inventory yaitu 600 juta rupiah dikali 25% yang menghasilkan penghematan 150 juta rupiah per tahun. Namun perhitungan ini harus dikurangi dengan cost of stock dan loss contribution margin untuk mendapatkan net benefit yang sesungguhnya. Untuk pertanyaan yang nomor 6, bagaimana perusahaan atau perubahan rasio perputaran persediaan mencerminkan efektivitas pengendalian persediaan? Jadi untuk perubahan rasio perputaran dari 5 kali menjadi 6,5 kali mencerminkan peningkatan efektivitas pengendalian persediaan yang signifikan. Peningkatan 30% ini menunjukkan perusahaan berhasil mengkonversi inventory menjadi sales lebih cepat atau persediaan menjadi penjualan yang lebih cepat. Dari sisi working capital efisiensi penurunan day and inventory sebesar 17 hari membebaskan kas yang sebelumnya terikat. Jika kita asumsikan COGS 50 miliar per tahun, working capital yang terbebaskan adalah sekitar 2,33 miliar rupiah. Inventory yang lebih cepat berputar juga mengurangi risiko keusangan dan kerusakan produk yang sangat penting untuk produk makanan dengan shelf life terbatas. Namun, kita perlu mempertimbangkan konteksnya. Rasio 6,5 kali masih di bawah level awal 7 kali dan perlu dibandingkan dengan industri benchmark atau untuk distribusi makanan yang umumnya 8 hingga 12 kali. Yang lebih penting kita harus memastikan bahwa peningkatan turnover ini didorong oleh demand yang sehat, bukan karena supply constraint akibat stock out. Kualitas turnover sama pentingnya dengan angka turnover itu sendiri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Rekomendasi untuk mencegah stock out pada fast moving. Ada beberapa strategi yang dapat saya sampaikan dari perbaikan yang sangat rekomendasi. Yang pertama, perbaikan demand dengan segmentasi model foresting. Produk fast moving harus menggunakan time series analysis dan metode ARIMA atau exponential smoothing yang lebih sensitif terhadap tren terbaru. Perusahaan juga perlu mengintegrasikan mesin learning untuk produk dengan pola demand yang kompleks. Selain itu, implementasi kolaboratif planning forest setting and replacement dengan key customer akan memberikan visibility terhadap future demand. Kedua, optimasi inventory policy dengan strategi safety stock yang berbeda dengan untuk setiap kategorinya. Fast moving item harus memiliki short level 95 hingga 98%. Sementara slow moving item cukup 85 hingga 88% saja. Rumus safety stock adalah Z dikali standar definition of demand dikali akar lifetime. Ketiga, implementasi early warning system dengan real time inventory monitoring
Dashboard yang memberikan alert otomatis ketika inventory level mendekati safety stock. Gunakan traffic light system di mana merah berarti di bawah safety stock, kuning di bawah radar point, dan hijau at quench. Keempat, perbaikan supplier relationship manajemen dengan menegosiasikan reduction lead time untuk fast moving item dan establish emergency port protocol. Dan kelima, implementasi sales and operation planning dengan multi-maintain cross fungsional untuk align demand dan supply plan serta review forest accuracy. Dan selanjutnya untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-8, data tambahan apa yang dibutuhkan untuk evaluasi yang lebih akurat? Sebagai manajer akuntansi, saya membutuhkan data tambahan dalam beberapa kategori. Pertama, finansial data yang lebih detail termasuk breakdown kontribusi margin per kategori produk, analisis struktur biaya antara fixed dan variable cost, serta kuantifikasi cost of stock out yang mencakup estimasi lost sales value dan customer lifetime value yang berpotensi hilang. Kedua, operasional data seperti historical demand, data per SKU dengan granularity hingga harian minimal 3 tahun. Dan untuk mengukur demand volatility serta service level metric seperti fill rate, one time, delivery rate, dan perfect order rate. Ketiga, customer dapat termasuk net promoter, skor sebelum dan sesudah implementasi. Customer complaint rate terkait availability, customer relation rate, dan current access. Keempat, ada competitive intelligence berupa kompetitor inventory practice, turnover ratio khususnya untuk industri di perusahaan makanan. Dan kelima, forest akurasi data seperti forest bias, mean absolute deviation, dan tracking signal untuk mendekati bias sistematis data-data ini. Mungkin itu jawaban dari ke-8 pertanyaan yang dapat saya jawab. Dari analisis kasus PT Sumber Maju ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, pengambilan keputusan berbasis data memang efektif tetapi harus komprehensif dan mempertimbangkan berbagai perspektif, tidak hanya finansialnya saja. Namun balance adalah kunci dari inventory management. Cost reduction tidak boleh mengorbankan customer service secara berlebihan karena cost of losing customer jauh lebih mahal daripada carrying cost yang dihemat. Ketiga, implementasi keputusan harus dilakukan secara hati-hati dengan pilot testing dan skenario analisis untuk mengantisipasi resiko. Dan keempat, continue monitoring dengan leading indicator sangat penting yang untuk early intervention. Sebelum masalah menjadi lebih besar, PT Sumber Maju telah mengambil langkah yang tepat dalam arah yang benar. Namun mereka perlu melakukan refinement dalam eksekusi agar dapat mencapai optimal balance antara efisiensi biaya dan service excellence. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih kepada yang telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.